Engkau tahu ya Bapa, dan kami juga tahu bahwa tujuan hidup kami adalah semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu. Karena Engkaulah yang telah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani, berkat surgawi yang melimpah untuk selama-lamanya, yang tidak berkesudahan. Di dalam iman kepada kebenaran-Mu itulah kami hidup ya Bapa selama-lamanya. Dan itulah yang terus menguatkan kami ya Bapa. Sehingga kami sebagaimana kami ada saat ini adalah semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, karena kami menikmati seluruh kasih karunia Tuhan, berkat-Mu yang meneguhkan hati dan pikiran kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Apapun yang kami hadapi, yang kami andalkan adalah karena iman, bukan karena melihat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian pengalaman rohani dari anak-anak kita semua yang sudah menyampaikan firman Tuhan setiap hari Minggu. Mereka tampil di sini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi memang kebenaran firman Tuhan itu semakin sering kita dengar, semakin dalam memberikan kepada kita keyakinan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Dari mana lagi Bapak Ibu Saudara kita bisa mengerti kebaikan Tuhan? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sinaga. Kalau kita lihat di dalam dunia ini, Alkitab juga mengatakan bahwa zaman terakhir, di hari-hari terakhir, manusia bukan bertambah lebih baik, tapi manusia makin banyak fake, banyak kepalsuan. Ya, benar Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kemarin juga saya ada pengalaman seperti itu, tapi nantilah akan saya ceritakan sudah selesai. Nanti ibadah biasa kita cerita-cerita, nanti aku ceritakan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jelas, Saudaraku, firman Tuhan itulah yang terus membawa kemurnian di dalam hati kita. Amin. Amin. Ya, supaya kita tidak berlarut-larut di dalam berbagai macam hal yang kadang membingungkan di dalam pengalaman kita pribadi, tempat kerja kita, di dalam komunitas-komunitas di mana kita terhubung, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi itu tidak bisa menjadi pegangan sepenuhnya. Kita harus kembali kemana? Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab firman Tuhan. Ya, Saudara. Jadi ketika kita merenungi kehidupan kita, ketika kita ingin mencari tahu makna yang sebenarnya dari apa yang kita lihat, yang kita alami, yang kita dengar, kembalilah kepada firman Tuhan. Amin. Karena hanya di sini jawabannya, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali saya mengajak kita untuk, kemarin saya sudah berjanji Bapak Ibu Saudara, bahwa saya akan menyampaikan bagian yang kedua, membuat saudara dan saya lebih mudah mengerti. Saya akan mencoba untuk Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk merenungkan agar lebih mudah Bapak Ibu Saudara mengerti apa makna daripada kasih karunia yang sedang kita jalani saat ini. Ya, maksudnya adalah bagaimana itu menolong kita, saudaraku. Amin. Ya, dan bagaimana kita bisa bergantung kepada kasih karunia Tuhan itu, dan bagaimana kita melihat kekuatan kita ada di sana, dan akhirnya bagaimana kita merasakan bahwa hidup kita sangat diberkati di dalam kasih karunia ini, sehingga kita tidak mau berpaling lagi kepada hal yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mudah-mudahan ini akan lebih membuat Bapak Ibu Saudara lebih mengerti dengan baik. Saya akan membuat lebih mudah saudara mengerti arti daripada kasih karunia Tuhan. Itu tidak sama dengan pemahaman umum. Arti anugerah Tuhan yang saat ini sedang bekerja itu tidak sama dengan pengertian di masyarakat umum, Bapak Ibu Saudara. Jangan bergantung kepada sesuatu yang relatif, tapi bergantunglah pada sesuatu yang mutlak dan absolut, yaitu firman Tuhan. Bagaimana itu dikatakan Bapak Ibu Saudara? Minggu lalu saya sudah katakan, saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa iman itu menuntut apa? Ketaatan, Bapak Ibu Saudara.
Jadi jangan dipikir bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman, itu tidak ada ketaatan. Justru di situ ada ketaatan, tapi bukan ketaatan saudara dan saya. Amin. Karena ketaatan saudara dan saya itu tidak sempurna. Paham saudara? Jadi iman itu menuntut ketaatan. Bukannya iman itu ada di lorong-lorong kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di dalam terang. Tapi bukan terang manusia. Tapi terang siapa? Terang Kristus. Terang Kristus yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ya, yaitu terang Kristus melalui apa yang dilakukannya di atas kayu salib. Ada rahasia Allah yang sangat luar biasa di sana ditaruh. Dan melalui firman Tuhan itu bisa kita peroleh melalui iman. Amin. Jadi saudara-saudaraku, ada ketaatan di sana. Di dalam kasih karunia itu ada sebuah ketaatan, tapi bukan ketaatan manusia. Amin. Tapi ketaatan Tuhan Yesus. Kalau disebut ketaatan manusia, bukan semua manusia, tapi satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudaraku, ketaatan Yesus Kristus itulah yang dipandang oleh Allah Bapa yang berguna baginya. Ketaatan manusia itu seperti kain kotor. Kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Di Yesaya berapa? 64. Iya. Segala kesalehan kami adalah seperti kain kotor. Jadi nggak bisa diandalkan. Kenapa kesalehan manusia kain kotor? Karena dia orang berdosa. Tidak mungkin mengambil yang tahir daripada yang kotor, dari air yang kotor. Sumbernya harus apa? Jernih, Bapak Ibu Saudara. Nah, kejernihan ini, kekudusan ini adalah kekudusan Kristus yang dipersembahkan di atas kayu salib. Amin. Jadi saudaraku, ketaatan Kristus itulah menjadi ketaatan kita, diperhitungkan oleh Allah karena iman. Amin saudara. Disitulah kita hidup. Disitulah kita bergerak. Disitulah arah hidup kita. Dan disitulah kita dievaluasi setiap hari. Ada atau tidak terhubung ya motivasi kita melakukan segala sesuatu karena kebaikan Tuhan itu. Amin. Dan itu harus kita pelajari supaya memenuhi hati kita. Berbagai macam pengertian menghubungkan kita ke konsep yang besar itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya saya percaya Yesus mati hapus semua dosa, udah selesai. Tidak begitu. Ada di situ kehidupan. Amin. Kehidupan manusia baru namanya. Dan itu kita peroleh melalui firman Tuhan. Itu yang kita mengerti sekarang, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Yang kita nyanyikan tadi, Galatia pasal 2 ayat 20. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa maksudnya sekarang kita percaya pada kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita begitu yakin pertama bahwa kita sudah pasti diselamatkan masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Apa kasih karunia Tuhan yang kita terima, yang diberikan kepada kita, yang kita nikmati, yang kita percayai saat ini, sehingga kita katakan, oh hidup sekarang ini adalah hidup yang istimewa dalam Tuhan. Amin. Ini adalah hidup yang berbeda loh. Bedanya apa? Bapak Ibu Saudara, enak loh mengikut Tuhan Yesus. Enaknya apa? Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa melayani Tuhan itu, sangat enjoy. Enjoy karena apa? Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita sekali lagi mempertegas lagi, ya, bahwa tidak semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada manusia itu ditujukan kepada saudara. Saya ulang sekali lagi. Tidak semua kebaikan yang diberikan, yang pernah dikaruniakan Tuhan kepada manusia, yang dicatat dan ditulis di dalam firman ini adalah milik saudara. Ya, saya kasih ilustrasi supaya Bapak Ibu Saudara nanti gampang memahami penjelasan firman Tuhan tentang kasih karunia Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kantor pos menerima surat, berapa banyak surat yang diterima? Banyak. Penerima surat boleh nggak ambil sendiri dari situ, dari gudang kantor pos? Tidak bisa. Iya, sesuai dengan
alamat penerimanya. Dan firman Tuhan ini Bapak Ibu dari Kejadian sampai itu Wahyu ada banyak alamatnya. Paham saudara? Iya. Jadi bukannya yang penting udah menurut firman Tuhan, baca dari Kejadian, Keluaran, udah renungkan, praktekkan. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa mengambil surat-surat yang ditujukan pada orang, lalu saudara merasa bahwa itu adalah milik saudara. Keliru. Baca dulu siapa yang mengatakan kepada siapa dan apa dan tujuannya apa. Saya kasih ilustrasi yang kedua lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya bertanya kepada Bapak Pendeta Pardosi, Bapak mencintai seorang wanita yang baik atau tidak? Iya kan Pak? Semua wanita? Lah iya. Ya itu yang disebut adalah iya Ibu Mutiara Marpao. Tapi kan bukan hanya ibu itu kok, ibu yang baik kan? Banyak ibu yang baik. Tapi yang Bapak maksudkan adalah iya. Jadi bukan semua yang baik yang ada di dalam Alkitab ini lantas itu ditujukan kepada saudara. Karena ada orang lain pemiliknya. Paham saudara? Iya, mengerti kita. Jangan kita belajar firman Tuhan di gereja ini Bapak Ibu Saudara harus menjadi spesifik. Amin. Jadi ketika Pendeta Pardosi mengatakan saya mencintai wanita yang baik, ya bukan semua wanita maksudnya. Ya gawatlah itu Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud dari beliau adalah iya. Paham saudara? Apa itu bisa berarti beliau menyangkal wanita yang lain baik? Ya tidak. Saya juga sangat mencintai wanita yang baik. Tapi ya itu istri saya. Jadi jelas itu di dalam batin saya. Amin. Dan saudara batinnya kemana nih? Firman Tuhan. Semuanya gitu. Lah, Bapak Ibu Saudara, ya kenapa saudara tidak mempersembahkan kurban-kurban bakaran? Karena itu adalah firman Tuhan dan perintah Tuhan. Kenapa? Dan itu juga kasih karunia Tuhan kepada orang yang ditujukan untuk melakukannya. Iya saudara. Jadi itulah saudaraku pentingnya kita terus belajar di kasih karunia ini. Amin. Jadi jangan berpikir saya sudah tahu itu, saya sudah mengerti itu, saya yang penting berbuat baik. Berbuat baik seperti apa saudaraku? Apa bisa seperti tadi Pak Pardosi? Yang penting saya berbuat baik kepada semua wanita. Tidak bisa. Amin. Kan semua wanita adalah baik. Tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Harus spesifik. Amin. Tujuan itu harus spesifik. Kepada siapa dan oleh siapa dan untuk apa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya ajak kita pertama-tama ya, mari kita lihat bahwa Allah pernah berjanji kepada satu umat ya, bahwa Dia ingin mendirikan kerajaannya di bumi ini yang disebut dengan bangsa Israel, imamat yang rajani. Dan beginilah rencana Allah kepada mereka. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Keluaran 19 maksud saya. Coba lihat catatan saya. Iya, betul, Keluaran 19. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, inilah kasih karunia Tuhan kepada mereka. Amin. Ya, supaya saudara sekali lagi jangan bingung kalau orang bilang ya kasih karunia Tuhan dari dulu juga kasih karunia Tuhan sudah ada. Betul sekali kawan. Amin. Saya mengaminkan itu. Tapi kasih karunia yang bagaimana yang saudara pahami sekarang ini? Ya. Nah, sama seperti yang tadi itu, ya kan? Saya katakan tadi, ya, setiap suami mencintai wanita yang baik. Tapi wanita yang mana? Yaitu istrinya sendiri. Ya. Nah, saudara, kita lihat. Di sini dikatakan kepada bangsa Israel, ya, di Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari mana? Dari tanah Mesir. Apa saudara orang Israel pernah keluar dari tanah Mesir?
Oh saudara, oh iya, kita pernah adalah orang Israel. Dari mana caranya saudara jadi orang Israel? Nggak bisa. Kita adalah orang bukan Israel. Itu yang jelas, bangsa lain, non Yahudi namanya. Amin. Dan kepada kita ada firman Tuhan yang berbeda dengan yang sampaikan pada mereka ini. Coba kita lihat, kita amati Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, dikatakan ayat 2, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu, gunung Sinai. 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada seluruh umat Kristen. Begitu? Tidak Bapak Ibu Saudara, kepada orang Israel. Ingat tadi ilustrasi yang saya sampaikan tentang surat-surat di kantor pos. Tidak mungkin itu ditujukan kepada saudara semuanya. Ada orang lain yang punya itu, yang kepada mereka alamatnya ditujukan. Amin. Dan kita bersyukur kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya Israel melalui firman ini. Itulah makanya penting bagi kita mempelajari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi tidak selalu ditujukan kepada kita maksudnya. Ada maksudnya kepada orang lain. Ya. Makanya dalam hidup ini juga kita tahu ada nasihat mengatakan jangan mencampuri urusan orang lain. Tapi kalau nggak tahu urusanmu sendiri, pasti kau jatuh juga suka ikut campur urusan orang lain. Orang kamu nggak tahu apa urusanmu. Paham nggak saudara? Nggak efektif hidupmu seperti itu. Karena apa? Suka mencampuri urusan orang lain. Tapi kalau kau mengerti tujuan hidupmu dan apa yang prioritas hidupmu, pasti kau fokus kepada cita-citamu. Amin. Tidak akan membuang percuma waktumu dan tenagamu, pikiranmu, tapi fokus all out, maksimal, optimal, dan menikmati. Nah, saudara, dikatakan di situ di ayatnya yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi, mulai dari ayat 5. Nah, jadi sekarang jika kamu, ini sekarangnya siapa? Ini sekarangnya orang Israel. Beda lagi sekarangnya kita sebagai tubuh Kristus itu sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Ini sekarang sebelum. Pengertian kata sekarang di situ adalah pengertian dulu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di bagan itu, bagan timeline zaman yang Tuhan karuniakan kepada kita, ada waktu dahulu, sekarang dan akan datang. Tapi kata sekarang di sini, jika apa? Jika kamu siapa? Oh, jika kamu jemaat gereja Injil Karunia sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu Saudara, tidak. Jika kamu orang Israel. Kenapa jika Bapak Ibu Saudara? Karena mereka hidup di bawah apa? Hukum Taurat. Maka perbuatanlah yang menjadi kasih karunia Tuhan buat mereka. Perbuatan mereka sendiri. Karena Tuhan memberi support kepada keinginan mereka untuk berbuat baik seperti dituntut hukum Taurat. Paham saudara? Apa itu kasih karunia Tuhan sekarang ini yang menguatkan saudara dan saya? Kepada saudara diberikan support oleh Roh Kudus karena saudara punya keinginan melakukan hukum Taurat. Tidak ada itu dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara diberikan support oleh Roh Kudus karena saudara ingin memuliakan Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Amin. Jadi saudara, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, apa? Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Selanjutnya dikatakan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi ada pemisahan antara bangsa Israel dan bangsa lain. Saudara tidak boleh memasukkan diri saudara di sana, karena memang itu sudah dipisahkan oleh Tuhan dari dulu. Dan ada perjanjian yang berbeda di situ. Nah, saudara, lalu dikatakan, nah, ayatnya yang
Berapa tadi? Ayatnya ke-6. Kamu akan apa? Menjadi bagiku kerajaan imam dan apa? Bangsa yang kudus. Ya, apa kita bangsa yang kudus, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada bangsa yang kudus sekarang ini. Yang ada adalah gereja yang kudus. Tidak ada bangsa yang kudus sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara bagaimanapun mau memperbaharui apapun yang dilakukan di dunia ini, tidak ada. Bahkan bangsa Israel saat ini bukanlah bangsa yang kudus. Karena kalau mereka bangsa yang kudus menjadi kerajaan imam, mereka sudah tunduk pada Yesus. Amin. Kenyataannya kan tidak. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang hidup saat ini menjadikan dasar kehidupan mereka bersama tunduk kepada Yesus Kristus. Ada enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Pribadi-pribadi, orang per orang saat ini tanpa perbedaan di seluruh dunia, itulah kumpulan daripada namanya anggota gereja tubuh Kristus yang kudus. Amin. Ya, dan saudara dan saya adalah anggotanya. Tapi mereka dikatakan, dijanjikan bahwa mereka akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bangsa itu akan hidup di mana, Bapak Ibu Saudara? Akan hidup di surga apa di bumi? Di bumi. Di surga tidak ada bangsa, Bapak Ibu Saudara. Mana ada bangsa di surga? Ya kan? Di bumi ini ada bangsa-bangsa dengan wilayah teritorial yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, itulah bangsa Israel, dan itulah semuanya firman-Nya dikatakan yang harus apa? Nah, harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi imam-imam itu adalah orang Israel di bumi ini, dan sekarang bukan itu yang sedang terjadi. Ya. Tapi suatu saat janji ini akan dipenuhi oleh Allah kepada umatnya Israel. Sebetulnya ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, pertama kali dia lahir, sebenarnya mau menggenapi ini. Kalau umatnya Israel mau menerima, mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Karena itulah janji Tuhan kepada mereka, itulah kasih karunia kepada mereka. Tapi ternyata orang Israel apa? Menolak. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghadirkan saat ini. Tuhan menghadirkan ke dunia ini. Sesudah Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan menghadirkan kasih karunia-Nya yang spesial, yang berbeda dengan ini. Ya. Karena kalau Tuhan Allah ingin memenuhi firman-Nya, ya, dan ingin menjalankan kehendak-Nya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berarti Tuhan Yesus ada di mana hadir? Secara kasat mata. Ya di sini, di dunia, di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Apa Yesus sudah hadir saat ini? Itulah sebabnya saudara dan saya tidak hidup karena melihat. Ya, tapi karena percaya. Sampai suatu saat masa di mana orang nanti akan melihat Yesus Kristus. Orang akan percaya karena melihat. Ya. Itu sebabnya Yakobus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena apa? Memang perbuatan-perbuatan orang Israel itulah yang meyakinkan semua orang di dunia ini bahwa Allah di pihak mereka. Apa sekarang ini bangsa Israel dengan peperangan dengan Palestina, itu adalah bukti bahwa Tuhan di pihak mereka. Banyak orang beragama Kristen bilang, iya mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan berpihak kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan Allah menggenapi janji ini, tidak perlu mengangkat senjata dan tidak perlu menembakkan peluru dan rudal orang Israel terhadap musuh-musuhnya. Bagaimana buktinya? Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Yosua memimpin penghancuran kota Jericho, apa yang mereka lakukan? Apa mereka mengangkat senjata kepada? Tidak, mereka hanya nyanyi-nyanyi, mengelilingi kota Jericho. Mereka bersorak, runtuh semua. Bukan kayak sekarang Bapak Ibu Saudara harus ya menembakkan mortir meriam dan seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, kita tidak akan membahas ke situ Bapak Ibu Saudara. Yang mau saya arahkan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, jadi apa maksudnya?
Apa pengertian yang spesifik saat ini bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya, supaya jangan kita berpikir hanya secara global saja, tapi kita harus berpikir secara spesifik tentang kasih karunia Tuhan yang dimaksud itu apa. Supaya kita jangan mencampur aduk, menggabungkan semuanya. Seperti saya katakan tadi, ya, bahwa Tuhan saat ini mencintai, mengasihi umatnya yang terhubung dengan kasih karunia-Nya melalui berita Injil kasih karunia Allah tentang Yesus mati di kayu salib dan telah mengampuni semua dosa dengan sempurna. Jadi Allah sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus sekarang memberikan terobosan melalui itu, melalui berita itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat sekarang, saudara, kita lihat di dalam Matius. Ya, mari kita agak cepat kita membuka Alkitab kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa memadatkan materi bagian tentang makna kasih karunia Tuhan bagian yang kedua hari ini. Matius pasalnya yang ke-10, ya. Matius pasal 10, kita akan membaca ayatnya yang ke-5. Ya. Saya akan membaca kepada Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ apa? Kedua belas murid itu diutus oleh siapa? Yesus. Diutus oleh Yesus. Kedua belas murid itu apa ada di situ Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Ya. Apa dikatakan? Pesannya, jangan kamu menyimpang kepada bangsa lain. Kalau saudara membaca tentang firman Tuhan yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus, apa dikatakan kepadanya? Kamu pergi kepada bangsa lain. Amin. Tapi kepada 12 muridnya Yesus mengatakan jangan pergi ke bangsa lain. Tapi disuruh pergi kemana? Melainkan ya, jangan masuk ke kota-kota orang Samaria dan seterusnya. Ayatnya yang ke-6, melainkan pergilah kepada siapa? Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesannya. Karena di dalam pesan itu ada misi penyelamatan. Amin. Ya, saudaraku. Dan di sini Yesus tidak memberitakan khusus kepada 12 muridnya, beritakanlah tentang salib. Tidak. Tapi dikatakan apa? Pergilah beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Beritanya. Ya. Itu bekerja atau tidak? Menyelamatkan orang yang percaya pada saat itu. Bekerja atau tidak Bapak Ibu Saudara? Bekerja, karena itu kehendak Allah, kasih karunia yang diberikan kepada orang Israel pada saat itu. Dan sembuhkanlah, tarik dulu ayat 7-nya. Pergilah beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat dan sembuhkanlah orang sakit, karena harus ada tanda menyertai pesan Injil kerajaan sorga bagi bangsa Israel itu harus ditandai dengan apa? Dengan tanda-tanda mujizat, penyembuhan, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Itulah tanda orang apa? Tanda orang percaya. Saya mau bertanya, kita di sini, kita orang percaya atau tidak? Percaya. Bapak Ibu Saudara sudah melakukan itu? Bagaimana saya bisa tahu Bapak Ibu Saudara adalah orang percaya tidak ada tandanya? Paham saudara? Jadi jangan memberitakan PHP. Tahu saudara PHP kan? Pengharapan palsu. Karena kepada siapa ditujukan firman itu sebagai kasih karunia? Amin saudara? Karena kalau Tuhan Allah sedang menjalankan program kerajaan surga di bumi melalui bangsa Israel, itu pasti terjadi atau tidak? Pasti Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak terjadi. Amin. Dan itu pasti terjadi secara lengkap kalau Yesus hadir di sini, di bumi. Nah, saudaraku, sekarang saudara, mari kita lihat di dalam, ya, Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2.
Kita akan membuka ya dengan cepat Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 2. Kita akan membaca di sini sesudah Yesus Kristus naik ke surga, ya. Beginilah berita firman kasih karunia yang disampaikan oleh Petrus kepada orang Israel. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Mari kita lihat dan kita baca Bapak Ibu Saudara. Dari ayatnya yang ke-36. Sudah? Ayatnya yang ke-36. Jadi seluruh siapa? Lagi masih kepada orang Israel. Ya, saudara. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kira-kira saudara, ini berita kabar baik atau tidak kepada bangsa Israel? Lihat bahasanya itu di situ Bapak Ibu Saudara. Itu adalah suatu bentuk kemarahan. Ya, itu adalah pesan kemarahan kepada siapa? Kepada saudara dan saya? Bukan, kepada bangsa Israel. Sebab mereka tidak pantas melakukan itu. Melakukan apa? Penyaliban itu. Iya, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa berita salib adalah suatu keberuntungan bagi bangsa Israel. Itu hukuman buat mereka. Tapi itu keselamatan buat kita. Amin. Itu maksudnya kasih karunia, bedanya. Paham saudara yang dikasih Tuhan Yesus? Melalui kejatuhan mereka kita bangkit. Ya, kita diselamatkan. Itu maksudnya kasih karunia Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan dicampur aduk semuanya. Ya kan? Nah, jadi saudara, ya, karena itu ketika mendengar ayat 37 dikatakan, ketika orang Israel mendengarkan hardikan, dihardik oleh Petrus mereka, itu kekeliruan kamu tuh, kamu salah tuh. Ya kan, mestinya kamu terima dia, sembah dia, dengarkan dia sebagai Mesias yang dijanjikan, supaya berkat kerajaan surga, imamat yang rajani, itu bisa diwujudkan dalam kehidupan kamu sebagai bangsa yang kudus, dan kamu akan menjadi kepala, dan bangsa lain akan mengekor kepada mujizat yang kamu lakukan. Tapi sayangnya kamu telah berbuat kekeliruan yang besar, kata Petrus. Lalu ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat apa? Hati mereka terharu dan mereka bertanya kepada Petrus. Apa pertanyaannya? Ya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Supaya apa maksudnya? Supaya selamat. Ya, karena apa? Karena perbuatan mereka menyalibkan Yesus itu sudah menjadi kutuk bagi mereka. Paham saudara? Iya, karena kasih karunia bagi mereka adalah bukan penyalibannya, penyambutannya terhadap Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Itulah kasih karunia buat mereka, yang membawa kesembuhan kepada mereka. Kalau Yesus sudah dimatikan oleh mereka, bagaimana kesembuhan dilakukan di tengah-tengah mereka? Tapi kematiannya kesembuhan bagi kita, amin. Nah, itu saudara maksudnya kasih karunia Tuhan, pahami dengan baik. Makanya saudara, Petrus menjawab pertanyaan mereka ini. Ya, dengarkan baik-baik ayatnya yang ke-38. Apa jawaban Petrus, Bapak Ibu Saudara? Jawab Petrus kepada mereka, kepada orang Israel, disuruh apa? Bertobatlah. Paham saudara? Bertobat itu iman atau perbuatan? Perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Loh, bagaimana? Sekarang umat Kristen disuruh bertobat. Lah, perbuatan. Memang bisa dengan perbuatan sekarang ini orang dirubah. Lah, paham gak kasih karunia Tuhan sekarang ini? Ya. Saudara bisa paham gak? Mengerti gak yang kita pelajari di gereja ini? Sedang apa kita di sini? Dan sedang ke arah mana kita? Supaya saudara jangan ragu-ragu untuk memberikan diri melayani di sini. Supaya saudara-saudara lebih all out untuk membagi keputusan saudara untuk belajar firman Tuhan di gereja ini. Sini kita bukan sedang kumpul-kumpul kongko-kongko lalu kita hanya melakukan ritual atau upacara rutinitas setiap minggu, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Di sini kita sedang masuk ke dalam rencana Tuhan yang spesifik
untuk melihat gambar diri kita yang sebenarnya. Amin. Jadi saudara lihat itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing apa? Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Apa itu yang kita percayai saat ini untuk pengampunan dosa? Dan Bapak Ibu Saudara, kasih karunia saat ini tidak melakukan apa-apa, hanya percaya kepada salib Kristus, memperoleh pengampunan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, itu kasih karunia Tuhan maksudnya sekarang ini. Karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil perbuatanmu, tapi pemberian Allah. Amin. Tapi orang sekarang ini, tapi kan Pak, kita harus berbuat baik kan? Loh, kenapa kamu khawatir tidak bisa berbuat baik? Amin. Allah yang membuat engkau bisa berbuat baik. Tapi berbuat baik yang dikehendaki oleh Dia, bukan berbuat baik menurut konsep imajinasimu. Paham saudara? Iya. Kalau kita beritahu hanya melalui iman kita pasti diselamatkan. Tapi kan Pak Pendeta, kita harus berbuat baik kan? Loh, kenapa kamu khawatir tidak bisa berbuat baik? Tuhan sudah mempersiapkan perbuatan baik sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, Efesus 2 ayat 10. Bukan hanya ayat 8-9 saja yang perlu kita pahami, tapi sebelum paham Efesus 2 ayat 8 dan 9 tidak akan bisa masuk ke ayat 10 dimanapun caranya. Ada di situ gap. Bapak Ibu Saudara, masih ada gap, masih ada jarak kalau belum tuntas pemahaman arti daripada kasih karunia Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tidak bisa serta-merta 8, 9, 10 kan gak ada jaraknya. Iya, dari urutan angka. Tapi dari urutan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pelan. Ya. Bapak Ibu Saudara, slow down. Ya, amin. Relax. Jangan buru-buru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, renungkan baik-baik kasih karunia Tuhan yang lemah lembut disampaikan kepada kita. Jangan buru-buru ingin berbuat baik saja. Karena di dalam keinginan daging pun ada keinginan untuk berbuat baik, tapi itu menurut keinginan daging. Jadi saudara lihat itu ya, bahwa dikatakan di situ bahwa harus ada yang dilakukan untuk pengampunan dosamu, bahkan maka kamu akan, bukan telah, tapi apa? Akan. Belum. Akan apa? Menerima roh. Apa itu berita saudara dan saya mau sampaikan ke orang lain sebagai kasih karunia saat ini? Ya bukan, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada orang yang diselamatkan kalau saudara memberitahukan itu pada orang lain sekarang. Nggak ada. Pasti mereka akan selalu mudah-mudahan. Semoga, insya Allah. Karena apa? Belum tentu yang kau lakukan itu benar-benar kan? Masih akan. Iya, masih akan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi aku kesaksian kan? Yang di sampingku itu siapa? Itu pemimpin gereja. Ya. Belum ada kepastian keselamatan masuk surga. Karena apa? Dia masih merasa belum diampuni Tuhan tuntas. Dan rasa bersalah itulah yang bertentangan dengan kasih karunia Tuhan saat ini. Amin saudara. Nah itu sebabnya jangan heran Bapak Saudara, lebih senang manusia saat ini mengatakan aku adalah orang berdosa. Nah iya, Bapak Ibu Saudara, kau sudah menarik ke dalam dirimu hal yang menjerumuskan engkau ke dalam api neraka. Yaitu apa? Yaitu dosa. Betul saudara? Betul. Iya, aku adalah orang berdosa. Iya. Jadilah seperti yang kau katakan itu. Karena upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana? Problem nggak itu? Ya problem Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi kalau kita bilang saya adalah orang kudus, sombong banget sih. Kayak udah nggak pernah salah aja. Saya kudus bukan karena perbuatanku, amin. Karena perbuatan Yesus Kristus Tuhanku di atas kayu salib. Dan aku percaya itu, amin. So what gitu loh. Ya kan? Kalau saya percaya apa yang dilakukan oleh Yesus buat saya, apa yang salah dengan saya? Saudara, apa itu kesombongan saya? Ataukah itu adalah bentuk daripada pengakuan kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui apa yang dilakukannya bagi saya, dan bukan apa yang saya lakukan buat dia, karena tidak ada apa-apanya. Ya,
Nah, saudara, sekarang kita lihat di dalam Roma pasalnya yang kita akan lihat sepintas Roma pasal 3 ayat 24. Saudara sudah hafal itu kan? Ya. Ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke 24. Apa dikatakan? Coba kita baca sama-sama. Dan ini yang sekarang ya, bukan yang dulu. Dan ini tidak berhubungan dengan khusus bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu menunggu bagian mereka sampai Yesus datang kedua kali. Tapi kita nggak usah menunggu Yesus datang kedua kali baru kita menerima kasih karunia. Sekarang justru kepada kita lah itu diberikan. Amin. Nggak harus nunggu mereka, nggak harus nunggu mereka. Bapak Ibu Saudara, kita bisa sampai sendiri, punya kendaraan sendiri. Amin. Punya jurumudi sendiri. Orang lain masih berjuang, masih menggoes ya sepedanya dan sebagainya. Kita udah duluan nyampe. Jadi nggak usah ribut dengan mereka. Amin. Amin. Dan oleh kasih karunia telah bukan akan. Sudah. Paham saudara? Beda nggak? Beda. Telah sudah apa? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita. Oh tidak. Iya, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel itu mereka harus dibenarkan karena perbuatan-perbuatan mereka, sebab Allah mengimpartasikan, ya sebab Tuhan Allah mengaruniakan kepada mereka satu power, mujizat melalui perbuatan mereka. Mesti semua orang mengakui itu adalah perbuatan Tuhan. Tapi bukan begitu caranya sekarang. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan oleh darah Kristus, amin. Itu yang kita maksud kasih karunia saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang ditolak oleh dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini susah berbangga kalau terima itu. Paham saudara? Ya. Kalau ditanya, jadi kenapa dunia Pak menolak Injil kasih karunia Allah? Karena mereka ingin berbangga dengan diri mereka. Dan untuk itu, go ahead. Saya tidak ikutan. Amin. Saya ikut Yesus. Dan saya menerima bahwa saya sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya. Amin. Bersyukurlah kalau Tuhan bilang, kamu harus dengan perbuatan baik. Saya salah satu pasti masuk ke dalam api neraka yang kekal. Karena apa? Karena saya sadar perbuatan kesalahan yang kulakukan sungguh banyak. Amin. Dan syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan itu kepada aku dan kepada saudara. Karena Tuhan Yesus sudah diperhitungkan kepadanya di dalam tubuhnya. Semuanya kesalahan kita itu telah dipikulnya. Maka sekarang kita menerima kelegaan. Amin. Lega toh? Iya Bapak Ibu Saudara. Dan kelegaan ini yang terus mendatangkan harapan bagi kita. Bahwa ternyata kita hidup di alam kemerdekaan. Yang tidak bisa diberangus oleh dunia. Amin, saudara-saudara? Iya, saudaraku. Memang di dunia ini tempat kita berjuang karena kita masih hidup memenuhi kebutuhan ini. Ya. Kebutuhan mana? Kebutuhan daging ini, fisik ini, saudaraku. Tapi tidak mesti saudara menyerah karena tekanan dunia ini, amin? Iya, tidak mesti. Karena di dalam diri saudara ada kekuatan Allah, amin? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Amin. Ada teman pendeta berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Jadi saya saudara-saudara, ya bagi saya sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap percaya. Apa maksudnya sekalipun Tuhan tidak menolong saya? Memangnya ada di Alkitab sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib katakan bahwa Dia tidak menolong? Allah di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Itu yang harus kau imani. Bukan yang kau imani adalah sekalipun Tuhan tidak menolong saya. Memang ada Tuhan tidak menolongmu. Jangan bicara di kitab-kitab sebelum Yesus mati disalibkan, Bapak Ibu Saudara. Iya. Itu bukan kasih karunia yang bekerja saat ini mendatangkan pengertian yang baru. Tidak seperti itu. Jangan berfilsafat. Paham saudara? Alkitab mengatakan di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang Roma berapa? Roma 8 ayatnya yang ke
Berapa itu? Roma 8 ayat 20 ya? Roma 8 ayatnya yang ke-28, betul. Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Coba kita baca sama-sama. Ya, jadi saudara, jangan masukkan pengetahuan yang tidak masuk di dalam konsep kasih karunia saat ini. Saudara, itu jadi siksak di dalam manusia baru yang ada pada diri saudara. Jangan kasih pengetahuan yang bertentangan dengan dia. Sama itu saudara, ya beberapa hari yang lalu kenapa kita tidak bisa menjalankan Zoom kita pada hari Kamis? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena saya memakan makanan sebelum makan nasi, saya makan sayur plus sambal yang sangat pedas. Jadi hajarlah Bapak Ibu Saudaraku. Iya kan? Sampai meriang saya. Karena apa? Itu bertentangan. Nah, kita di dalam kerohanian ini Bapak Ibu Saudara harus selaras. Keteraturan itu yang Tuhan mau. Karena Allah menghendaki keteraturan, bukan kekacauan. Amin? Iya. Nah begini dikatakan, kita tahu sekarang, amin? Jangan lain pengetahuannya. Kan sudah dibilang, kita tahu sekarang. Jangan pura-pura tidak tahu. Tapi harus tahu. Apa? Bahwa Allah turut bekerja di dalam beberapa hal, begitu. Sehingga kita bisa mengimani sekalipun Tuhan tidak menolong saya. Lah kenapa kita mengimani kebahagiaan itu? Memangnya di dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang, tidak. Bagi mereka orang percaya yang mau mengasihi Dia. Siapa itu? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba naikin. Sesuai dengan rencana Allah. Ini coba ya. Sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang mempunyai possibility, kemungkinan yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara? Ya semua orang beragama begitu. Ya tidak Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, anggota tubuh Kristus, hanya mereka yang mempunyai peluang, kemungkinan, possibility untuk mengasihi Allah. Karena di dalam diri mereka, dalam diri saudara dan saya, sudah ada kasih Tuhan yang sempurna yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Amin. Itu akarnya. Kalau nggak ada akarnya, bagaimana dia berbuah? Amin. Buah Roh ialah kasih dan seterusnya. Jadi saudara, ya sedikit lagi ya. Nah, kasih waktu sedikit lagi buat saya. Kita lihat, maka coba kembali ke Roma pasalnya yang ke-6. Bagaimana kita memahami Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu saat ini? Karena kita mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan berdasarkan iman kepada kasih karunia Allah yang cuma-cuma dikaruniakan pada kita dalam Kristus Yesus. Itu kita mengerti. Karena Roma 6, ya, kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6, kasih karunia Allah itu yang sangat luar biasa dahsyat dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara sebagai anggota tubuh Kristus saat ini, ya. Sebab ayatnya yang ke-10 Roma 6 ayat 10. Sebab apa? Sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa sih saudara dan saya selalu mengagung-agungkan tentang kematian Kristus? Karena dari situ permulaan hidup kita yang baru. Amin. Sebelum Yesus Kristus, kalau bangsa Israel pun sebelum Yesus Kristus mati, mereka sudah mempunyai kehidupan janji Allah tersendiri. Ada akarnya mereka. Akar janji kafinan namanya. Kepada nenek moyang mereka. Kepada nenek moyang kita. Coba tunjuk tangan di sini. Siapa yang yakin bahwa kepada nenek moyangnya Tuhan pernah berjanji? Coba tunjuk tangan yang ada di sini. Beritahu saya Bapak Ibu Saudara. Ada? Nggak yakin kan? Bapak Ibu Saudara, tidak yakin Bapak Ibu Saudara bahwa pernah Tuhan berjanji kepada nenek moyang kita bahwa keturunannya akan diselamatkan. Pernah terima nggak wasiat itu Pak? Tidak pernah. Tapi kalau orang Israel tahu mereka, Bapak Ibu Saudara, bahwa nenek moyang mereka pernah menerima janji itu dari Allah yang hidup. Tapi jangan khawatir, don't worry. Karena apa?
Karena kita memiliki janji kasih karunia melalui Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap apa? Terhadap dosa. Ingat Bapak Ibu Saudara, di situ informasi tentang harga diri kita di hadapan Tuhan. Informasi Bapak Ibu Saudara. Ya, dan komunikasi Allah kepada kita, kasih karunia-Nya kan harus dikomunikasikan kan Bapak Ibu Saudara? Harus diinformasikan. Ini adalah zaman informasi Bapak Ibu Saudara, teknologi. Ya, di mana semua orang bisa mengetahui apa saja dengan mudah. Dan sampai mereka juga tenggelam dan tidak tahu lagi hal ini karena sudah terkubur oleh berita informasi tentang segala sesuatu di dunia ini. Tapi berita inilah kehidupan kita. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? Berkali-kali. Begitu. Satu kali. Amin. Dan untuk berapa lama? Selama-lamanya. Bukan selama-lamanya dia mati. Tapi pekerjaan setiap orang minta doa Tuhan hapus dosa saya, dihapus. Lah, Bapak Ibu Saudara, memang saudara mau bikin Yesus sekarang ini pelayan dosa. Dia bukan pelayan dosa saat ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi apa Tuhan Yesus melayani dosa sekarang ini? Ada dosa manusia, dihapus. Dosa dihapus. Udah selesai Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia sekarang mengaruniakan hidup yang kekal. Buat setiap orang yang percaya. Bukan ngurusin dosa-dosa dia, hapus, catat, hapus. Lah, Bapak Ibu Saudara, ngerti nggak kasih karunia Tuhan sekarang ini? Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya perubahan total. Dan sekarang kehidupan Kristus adalah kehidupan untuk bagi Allah. Disitulah saudara posisinya sama dengan Kristus. Amin. Bahwa hidup kita sudah mati terhadap dosa. Karena kebersamaan kita dengan Kristus. Dan sekarang kita hidup bagi kemuliaan Allah. Juga karena kebersamaan kita dengan Kristus. Amin. Itu kehidupan kita sekarang Bapak Ibu Saudara yang kita jalani. Sementara kita berhadapan dunia yang keras, kita mempunyai pandangan kacamata yang clear tentang panggilan kita yang kudus di dalam Tuhan. Amin Saudara. Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ini. Amin saudaraku. Terakhir saudara, kita baca di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal 2. Kalau belum ada yang belum jelas di dalam penyampaian ini, saudara bisa mengikuti di saat teduh pagi setiap jam 5 sampai jam 6 dari Senin sampai Sabtu ya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita lihat di Kolose pasal 2 ya, saudara. Kolose pasal 2 kita baca ya, ayatnya yang ke-10. Ya. Dan kamu telah bukan dikatakan akan, tapi ada posisi apa? Kata telah. Dan kamu sudah dipenuhi di dalam Kristus. Amin. Sudah komplit. Kalau sudah komplit berarti sudah selesai. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, tentunya pengendali karena dia sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Dan dalam Kristus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, karena itu nggak sempurna. Saya tidak mau diidentifikasi hidup saya, hubungan saya dengan Kristus dengan sesuatu buatan tangan manusia yang tidak sempurna, tetapi dengan sunat yang dilakukan, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tubuh yang berdosa yang dihubungkan dengan Adam, Allah bukan menarik sesuatu dari situ. Ya Bapak Ibu Saudara, artinya sudah di-off-kan.
Amin, saudara. Sudah di-off-kan, dinonaktifkan. Kalau dinonaktifkan, saudara masih bisa panggil-panggil nggak kalau HP dinonaktifkan? Iya kan? Jadi bukan kehendak Roh Kudus yang kita matikan, Bapak Ibu Saudara. Kehendak daging yang harus kita matikan. Kehendak Roh Kudus apa? Diaktifkan. Amin, saudara. Iya. Nah, saudara, karena itulah maka dikatakan di ayat yang ke-12, karena dengan Yesus kamu telah dikuburkan dalam apa? Dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan oleh apa? Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu kasih karunia Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada di situ kekuatan kuasa, ya Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan taruh di dalam pengetahuan akan kebenaran tentang kematian, penguburan, kebangkitan Yesus Kristus, kenaikannya Bapak Ibu Saudara. Ada suatu pengetahuan, karena knowledge is power, karena pengetahuan itu adalah berkuasa. Amin. Membangkitkan orang mati sekarang Bapak Ibu Saudara. Orang mati secara rohani bisa dihidupkan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh usaha manusia. Tidak bisa. Kalau bisa dilakukan oleh usaha manusia Bapak Ibu Saudara, sudah semua otomatis diselamatkan manusia di dunia ini. Tapi kenyataannya kan tidak. Hanya mereka yang percaya. Dibangkitkan oleh kepercayaanmu. Amin. Maka semua orang harus mengecek kepercayaannya. Apa sebenarnya yang kau percayai saat ini tentang Yesus Kristus? Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Apa yang menjadi peganganmu saat ini tentang kasih karunia Tuhan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara? Nah, saudara, dan kepercayaan kita ini kepada kerja kuasa Allah ini, itu dinyatakan di dalam satu good news. Yaitu apa? Tentang kabar baik tentang kebangkitannya, berkaitan dengan ayat 13. Ya, ayat 13 dikatakan, karena kamu juga, ya, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Kapan? Sebelum dia mati disalibkan? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun ada kasih karunia Allah sebelum Yesus mati disalibkan, tapi itu berbeda dengan yang sekarang ini. Ya, sesudah Kristus mengampuni beberapa dosa kita. Bukan beberapa, saya tidak percaya sebagian dosa saya diampuni oleh Tuhan. Karena itu bukanlah kasih karunia yang sesungguhnya. Kalau hanya sebagian. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Iya. Jadi kalau saudara ingin bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup ini, kalau saudara ingin menanamkan di dalam hati saudara sedalam-dalamnya, apa yang membuat saudara untuk bisa mengucap syukur di dalam segala hal dan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, apa saudara? Hasil karya saudara sehari-hari itu bisa mengecewakan saudara suatu saat. Entah bagaimana caranya, saya tidak tahu dan mudah-mudahan tidak. Tapi kalau ini tidak mungkin bisa mengecewakan. Amin. Paham saudara? Iya. Jadi kita jangan salah menempatkan iman kita kepada ketaatan yang keliru. Karena ketaatan Kristus inilah yang membuat hidup kita stabil untuk selama-lamanya bisa taat kepada Allah. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Terakhir ayat 14. Dengan menghapuskan. Lagi ngelik ya? Dan menghapuskan surat hutang. Dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat secara khusus telah mendakwa dan mengancam kita, dan semua ancaman dan dakwaan itu sudah ditiadakan dengan memakukan hukuman dan ancaman itu di mana? Pada kayu salib. Itulah sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Amin, saudara? Iya. Jadi sekarang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya,
Jangan salah saudara menempatkan iman kita kepada sesuatu yang tidak menggairahkan semangat kita melayani Tuhan. Amin. Tempatkanlah iman, kepercayaan, pengetahuan, pikiran, fokus, apresiasi, rasa syukur saudara kepada apa yang sebenarnya merupakan sarana yang Tuhan sediakan saat ini membawa kepuasan hidup bagi saudara dan saya. Amin. Saudara ingin puas dalam hidup ini kan? Saya juga Bapak Ibu Saudaraku. Saya benar-benar ingin puas menjalani kehidupan saya di dalam ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Dan itu tidak bisa saya usahakan sendiri. Tidak bisa. Hanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Dan itu ditiadakan di atas kayu salib. Dan sudah dipakukan, sudah selesai. Sekarang kita belajar mendisiplinkan diri kita agar kita mengetahui siapa kita di dalam Kristus yang sebenarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya, setiap saudara ingin menolong orang lain, sampaikanlah apa yang paling penting buat dia. Ada bisa banyak yang saudara ceritakan kepada orang lain, hal-hal yang baik, tapi sampaikanlah cerita yang terbaik. Amin. Amin. Ya, kita tidak menghabiskan cerita dengan orang lain satu hari penuh hanya hal-hal ini itu dunia segala macam ini itu, tanpa sedikit pun punya kerinduan membawa mereka untuk mendengarkan berita kabar baik tentang kasih karunia Tuhan. Saudara, tidak terlalu efektif bagi Tuhan. Mungkin itu membawa dampak positif bagi bisnis saudara, bagi karir saudara, bagi pekerjaan saudara, ya, bagi studi saudara, dan bagi pergaulan sosial saudara. Mungkin itu membawa dampak yang sangat besar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kasih karunia-Nya, saudara, jangan lupa berdoalah kepada Tuhan seperti yang Paulus katakan. Berdoa jugalah kepadaku, kata Paulus, supaya kepadaku dikaruniakan apa? Siapa yang ingat? Khotbah 2 bulan yang lalu, Paulus mengatakan, berdoa jugalah kepadaku supaya Tuhan mengaruniakan kepadaku apa? Keberanian. Amin. Karena saudara dan saya masih mempunyai ketakutan ngomong sama orang. Makanya kita tidak ya Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan ke depannya, saudara, ketakutan itu harus saudara hilangkan dari dalam diri mereka dengan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Amin. Sampai kapan saudara takut? Dan memang itu mencirikan saudara dalam hubungan dengan Kristus? Kan enggak. Ketakutan itu mencirikan kita dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan pelihara itu. Dan saudara tidak terlalu baik di hadapan Tuhan dengan memelihara hal seperti itu. Kita yang memandang diri kita, enggak apa-apa kok, saya tetap baik-baik aja. Iya, itu menurut kamu. Memang yang mengevaluasi hidupmu siapa? Kamu sendiri atau Tuhan? Amin. Iya, mesti merendahkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Berdoalah, ya. Karena pembelajaran kita di kitab Galatia pasal 5 nanti akan lebih banyak ke depan kepada implikasi-implikasi. Selama ini kita masih terus berbicara tentang apa? Prinsip-prinsip tentang kasih karunia. Nanti kita akan berbicara tentang kepada praktis-praktis kasih karunia. Kenapa kita harus berbicara terlebih dahulu berbicara tentang prinsip-prinsipnya, supaya saudara dan saya tidak gampang tersinggung ketika masuk kepada koreksi yang spesifik terhadap hal-hal yang belum selaras dengan kehendak Allah. Saudara sudah bisa mengarahkan rasa syukur di dalam perbaikan itu karena saudara sudah punya pengetahuan yang baik tentang hal itu. Amin. Ya, nah itu saudara. Kita tidak boleh seperti kebanyakan orang. Kalau sudah berbicara sedikit tentang koreksi perbuatan baik, udah mulai orang-orang apa? Dengan cara bagaimana? Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan nggak kalau kita lihat pengkhotbah udah mulai berbicara tentang praktis hidup, lihat apa? Lihat jam. Karena apa? Gelisah. Kedagingan itu memberontak karena belum ada keinginan untuk
bersyukur dengan koreksi. Orang yang rendah hati pasti mau dikoreksi. Amin. Saya juga Bapak Ibu Saudara mohon Bapak Ibu Saudara juga menyampaikan koreksi kepada saya. Saudara, apakah saudara ingin mengatakan, Pak, khotbah jangan terlalu lama-lama Pak? Gitu kan? Nah, tinggal saya tanya, kenapa memang? Apa yang salah? Apa Bapak mau buru-buru ada tugas yang lain? Tidak apa-apa, kita kan bisa berkomunikasi, amin? Iya, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada siang hari ini, ya, mari mantapkan pikiran dan hati saudara, ya, supaya fokus kepada pembaharuan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita bersama. Karena sebagai tubuh Kristus, kita perlu sehat di dalam persekutuan ini, amin? Ya, saudara. Jadi kita tidak bergereja di sini lalu nanti kita akan bicara pertentangan satu dengan yang lain. Karena kita tidak mempunyai satu pengertian yang sama tentang kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan rugi banyak. Karena Tuhan mau kita satu suara memuliakan Dia, amin. Satu nada, satu ton. Ya, kan begitu ya. Dari di sini ada guru seni, pasti dia tahu bagaimana keharmonisan ya daripada nada-nada itu dinyanyikan sehingga terdengar dengan harmonis. Sama juga kita di dalam persekutuan kita di sini, Pak Pendeta. Kita mau supaya kita satu bahasa, satu pengertian, satu suara, satu respon, dan satu damai sejahtera. Dan selamanya kita rindu Tuhan mengadakan itu di dalam persekutuan kita ini. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Allah kami. Sungguh kerinduan hati kami sangat besar sekali ya Tuhan. Ingin memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab begitu besar kasih karunia-Mu Tuhan, yang spesial dan istimewa kami terima saat ini. Dan ini bukan hasil usaha imajinasi, dan bukan hasil fantasi, dan bukan hasil daripada pikiran kami sendiri ya Bapa. Tetapi ini adalah kehendak daripada Allah bagi kami semuanya. Supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami dari ketakutan, dari kekhawatiran akan dunia ini. Sebab kami tahu ya Bapa, hidup kami telah dimeteraikan, telah ditetapkan, dan kami telah diberikan jaminan oleh Allah. Melalui setiap kebenaran firman-Mu kami melihat bahwa berkat Tuhan selalu cukup berlimpah dalam hidup kami ya Bapa. Kami akan melihat itu, gambar kehidupan kami yang sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk lebih heran lagi memberitakan tentang kebaikan-Mu kepada semua orang. Dan kami percaya ya Bapa, dimulai dari diri kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan lebih bersukacita melayani Tuhan di hari-hari yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.